Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat hari terakhir tahun ini adalah waktu untuk mengenang kembali kasih Tuhan dalam perjalanan hidup setahun ini, baik dalam suka dan dukanya. Kalau kita berada pada detik-detik akhir tahun, semua karena Tuhanlah yang memberi kemenangan. Mari kita bersyukur untuk semua hal itu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita kita melakukan Marilah Memuji. Cita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Kita ulang kembali. Cita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Saya jemput, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Markus 12 ayat 29 sampai 31 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Saat ini kami datang kepadamu, ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ada begitu banyak dosa kami, seperti kecongkakan, kejahatan, kebencian akan kebenaran, dan permusuhan terhadap Tuhan. Kami hanya tahu bersyukur ketika mendapat berkat, tetapi mengeluh ketika bencana menimpa. Kami tidak mampu melepaskan diri dari ikatan dosa ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Dalam keterbatasan diri kami mohon, ampunilah kami. Ini kami Tuhan, ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. 2 Timotius 1 ayat 9-10 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nats persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal. Kita ulang dari ayat 1. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan rembat. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga persembahan ini boleh kami pakai seturut kehendak-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kau limpahkan
Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk kita baca. Terambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, di penghujung tahun 2022, kami terhimpun di rumah-Mu yang kudus. Kami datang mensyukuri kasih karunia Tuhan yang sungguh nyata dan kami alami, menyertai kami di hari-hari dan di berbagai peristiwa di sepanjang tahun ini. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam mensyukuri kasih karunia Tuhan kami menyembah-Mu saat ini. Dalam penyembahan saat ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai hamba-Mu, beri hikmat untuk mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 berkata demikian untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Masih dalam suasana Natal, saya menyampaikan selamat Natal kepada kita semua. Dan kita bersyukur Tuhan antar kita sampai di sini di penghujung tahun 2022. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, tema yang diterbitkan kepada kita mengatakan, sekarang
Aku tahu Tuhan memberikan kemenangan, atau Tuhanlah yang memberi kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tinggal menghitung jam. Kita akan segera meninggalkan tahun 2022 untuk menuju ke tahun 2023. Tentunya sudah banyak kisah yang dialami dan dilewati. Kisah dengan berbagai bentuk dan rasa. Duka, suka, tangis, tawa, gagal, sukses, jatuh, bangun. Semuanya ini bisa dilewati, walaupun mungkin sampai dengan saat ini masih ada di antara kita yang sedang memikul beban yang adalah masalah hidup. Tapi kalau kita bisa sampai di sini, di penghujung tahun 2022, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan hebat gagah kita, tetapi semuanya karena tangan Tuhan yang menopang dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Bukan karena kita kuat, kita bisa sampai di sini, tapi tangan Tuhan yang selalu topang dan berikan kita kekuatan. Dan untuk itu patutlah kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Tema kita mengatakan Tuhanlah yang memberi kemenangan. Menegaskan bahwa kita boleh melewati semua dalam kehidupan ini bukan karena, sekali lagi, bukan karena sesuatu yang ada pada kita, bukan karena siapa-siapa yang kita hebatkan, tetapi semuanya oleh kasih karunia dari Tuhan. Tentunya kita tidak memahami secara dangkal kasih karunia Tuhan, bahwa kalau umat itu telah berjalan dalam tuntunan Tuhan, itu berarti dia akan bebas dari masalah atau tantangan. Kita tidak mengerti atau memahami secara dangkal kasih karunia Tuhan, bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan, itu berarti kita akan berada di jalan yang mulus tanpa tantangan. Tuhan tidak pernah janjikan demikian. Terkadang kita harus melewati lembah, jurang yang terjal. Terkadang kita harus melewati onak dan duri. Memang ada saat-saat di kehidupan kita sulit untuk mengerti jalannya Tuhan. Daud pun mengalaminya, di mana tantangan kehidupan yang sangat berat membuatnya sulit mengenal cara atau jalan Tuhan. Perhatikan ayat 7 dari ungkapan pemazmur, yaitu Daud. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Itu ungkapan Daud. Sekarang aku tahu. Itu berarti sebelumnya Daud tidak tahu. Sebelumnya Daud belum mengerti. Ada lagu rohani
Ini lagu, saya agak emosional kalau ungkapkan ini karena ini lagu kesayangan dari almarhumah ibu saya. Pada saat dia menderita kanker, dalam sakitnya yang sangat luar biasa, itu dia suka kumandangkan lagu seperti ini. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanku. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan merasakan indah rencanamu. Dalam sakitnya, dalam deritanya, dikumandangkan lagu itu. Indah rencanamu Tuhan, walau ku tak mengerti. Tapi sekarang aku mengerti, kau tolong hidupku. Dalam susahnya, dalam deritanya. Daud banyak kali berhadapan dengan kekuatan musuh. Kita tidak bisa menilai kasih Tuhan, kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan dengan keadaan. Dengan memahami bahwa kalau saya tidak sakit, kalau saya sukses, berarti Tuhan mengasihi saya. Berarti kalau saya berhadapan dengan kegagalan, kalau saya berhadapan dengan sakit penyakit, berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan dengan keadaan yang dialami. Sekali lagi Daud banyak kali berhadapan dengan kekuatan musuh yang setiap saat mengancam kehidupannya. Mulai dari dia masih muda, dia menjadi seorang gembala, dia menjaga kawanan domba, dia berhadapan dengan binatang buas. Berhadapan dengan Goliat, kekuatan yang sangat kuat. Sampai dengan kemudian dia menjadi seorang raja, dia tidak lepas dari tantangan, malah tantangan semakin hebat. Dia berhadapan dengan kekuatan bangsa-bangsa yang siap memerangi dengan peralatan-peralatan yang lengkap dan kuat. Walaupun keadaan ini membuat Daud tidak mengerti mengapa semuanya harus dihadapi dan dialami, tapi lihat, Daud tetap percaya. Karena kepercayaan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan, Daud memiliki keberanian atau dia tidak gentar. Daud tetap setia untuk berpaut dan andalkan Tuhan. Daud menyadari bahwa dengan siapa dia maju berperang. Dia yakin bahwa ada kuasa dan kekuatan yang lebih besar yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan musuh. Dan ketika dia andalkan Tuhan, apa yang dialami oleh Daud? Dikatakan dalam ayat 7 bagian terakhir, kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang diperoleh Daud adalah kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun 2022 telah kita lewati. Sampai di sini kita harus menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan dalam kita melewati berbagai peristiwa. Kita akan memasuki tahun 2023 masih merupakan misteri atau rahasia bagi kita. Mengapa? Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang yang merasakan kegelisahan, banyak orang yang merasakan kekhawatiran atau mengalami kekhawatiran karena dia belum tahu bagaimana nanti hidupnya, apa yang akan terjadi di tahun 2023. Adakah di antara kita yang sudah tahu? Belum. Kita tidak tahu bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita. Kita belum tahu bagaimana dengan karir, bagaimana dengan usaha, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan pekerjaan, masih rahasia. Memang semuanya masih merupakan rahasia, tapi yang selalu kita ingat dan percaya dengan sungguh bahwa semuanya itu dalam kendali dan penentuan Tuhan. Hari esok tidak kita tahu, tapi siapa yang pegang hari esok? Tuhan yang pegang hari esok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi yang kita tahu, yang kita harus percaya, Tuhan pegang hari esok.
Tahun 2023 penuh dengan harapan, tapi juga tantangan. Belajar dari pengalaman hidup Daud. Tidak penting sebesar apa nanti masalah yang menghadang. Yang terpenting adalah seberapa besar imanmu atau rasa percaya kita kepada Tuhan. Dengan percaya penuh kepada Tuhan, hidup dalam tuntunan atau di jalan Tuhan, maka sudah pasti Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Kemenangan sejati telah dianugerahkan kepada kita orang percaya, yaitu keselamatan. Dan sebagai milik kepunyaannya kita yakin di setiap masalah atau tantangan pasti ada kekuatan dan ada kemenangan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Di penghujung tahun saat ini kita bersama merayakan dalam syukur kepada Tuhan untuk kemenangan yang sudah kita peroleh melewati berbagai dinamika di kehidupan tahun 2022. Dan sekaligus saat ini kita mau diteguhkan untuk mari berani melangkah di tahun 2023 dalam banyak harapan dan tantangan. Kita akan ambil bagian juga dalam sakramen perjamuan kudus. Di sini iman kita semakin diteguhkan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang baru di tahun 2023. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan. Kita sudah melewati hari-hari di kehidupan. Dalam banyak berkat yang sudah kita peroleh. Dan sekaligus pengalaman-pengalaman hidup yang menempa kita untuk semakin kuat. Dan semua itu bukti bagaimana kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan atas kehidupan. Karena itu tetaplah setia, berpaut, dan andalkan Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Tuhan Yesus bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang telah dibuatkan dan dijanjikan dalam perjanjian lama telah datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa seumur hidupnya di dunia ini sehingga mati di kayu salib mengganti kita. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga dengan sangat berduka cita ia berdoa kepada Bapanya. "Ya Bapa, jikalau berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan minuman ini daripadaku. Tetapi di dalam itu pun bukannya kehendakku, melainkan kehendak-Mu juga yang jadi." Ia harus minum habis isi cawan minuman itu. Ia telah diikat supaya ia mengaruniakan kita. Ia telah diikat supaya ia menguraikan kita. Ia dihukum mati supaya kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Ia telah disalib supaya dihapuskannya surat hutang dosa kita. Ia telah menanggung segala kutuk kita pada kayu salib supaya ia menganugerahi kita berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu ia bersabda, "Sudahlah genap." Ia telah mati dan dikuburkan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus itu segala lutut akan bertekuk dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan.
Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerima itu sebagai satu tanda dan meterai dari pengasihannya dan kesetiaannya kepada kita. Demikianlah perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh korbannya yang sempurna dan sekali saja bagi sekalian telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Satu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita nampakkan dalam hidup kita dengan perkataan dan perbuatan. Mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat dengan roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak hidup pula dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak membalas setimpal dengan dosa kami. Anugerahilah kami supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib kami, dalam menyangkal diri kami, dalam mengaku penebus kami, dalam melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka, dalam menanti Tuhan kami dari sorga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Kami mohon ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari bersama-sama kita menaikkan doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada-Mu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita
melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Ambil dan makan.
cawan minuman yang isinya telah tertuang ke dalam sloki adalah perjanjian baru dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambil dan minumlah."
Roma 5 ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepada-Nya, serta masing-masing berkata dalam hati, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syukur atas perjamuan kudus dan sekaligus di dalamnya kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Rahmani, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami bersyukur lewat perjamuan kudus di akhir tahun 2022, kami boleh bersama-sama mengambil bahagian, dan kami percaya iman kami semakin dikuatkan untuk melangkah jika Tuhan berkenan di tahun 2023, melangkah bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya dalam berbagai bentuk harapan-harapan yang disediakan di tahun 2023, juga di sana ada tantangan, tapi semuanya kami akan menyikapinya di dalam iman, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dan karenanya segala perkara kami pasti dapat menanggungnya, dan di setiap keadaan selalu ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, baik firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pun firman Tuhan yang di dalamnya kami ambil bagian lewat sakramen perjamuan kudus saat ini. Ya Allah Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja. Berkati anak-anak, cucu-cucu dalam tumbuh kembang mereka, di dalam pendidikan, dalam perjuangan mencari lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Berkati orang tua kami dalam menjalani masa indah di lanjut usia, tetap peliharakan, karuniakan sukacita. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat untuk menata dan melaksanakan pelayanan dengan baik. Kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu, bersama dengan majelis, di mana kami boleh mengangkat tanggung jawab pelayanan, bergandengan tangan untuk melangkah bersama di dalam kami menjalani kehidupan persekutuan sebagai keluarga Allah di tahun 2022. Kami percaya kasih karunia Tuhan akan terus memperlengkapi kami untuk senantiasa menjalani kehidupan dalam kebersamaan dengan penuh dengan damai sejahtera dalam ikatan kasih Kristus di tahun 2023. Bapa dalam sorga mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan, memberikan kesembuhan. Yang bergumul kuatkan iman dan pengharapan untuk selalu andalkan Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Yang berduka kuatkan dan hiburkan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk mengunjungi keluarga di kampung halaman, dan Tuhan telah tibakan kembali dengan penuh selamat.
Dan terus kami mendoakan jemaat Tuhan yang masih berada di luar kota Jakarta. Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan pula yang akan menyertai atau menuntun untuk ketika mereka kembali, supaya kembali dengan selamat untuk bersama-sama dengan kami dalam persekutuan, memuliakan Tuhan. Ya Allah, Bapa dalam sorga, kami memohon perlindungan dari Tuhan untuk kami melewati tahun ini yang tinggal beberapa jam lagi. Berikan kami situasi yang kondusif, aman, tenang, penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan, tolong kami semua untuk terus memiliki kerinduan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyediakan lagi waktu untuk di akhir tahun dalam ibadah keluarga. Kami boleh bersama-sama, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara dalam ibadah keluarga sebentar malam. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami beri hikmat menjalankan roda pemerintahan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, sambutlah tahun baru dalam keyakinan bahwa bersama Tuhan ada kemenangan. Ya, kami siap menghidupi kemenangan Kristus. Arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat. Yang pertama, untuk renungan dan liturgi ibadah tutup tahun keluarga akan disebarluaskan melalui WhatsApp grup warga jemaat. Yang kedua, besok akan dilaksanakan ibadah tahun baru pada pukul 9.30. Terima kasih. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan melakukan Tak Ku Tau Kan Hari Esok.
Atas nama Majelis Gereja dan pengurus OIG, kami mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2023. Dan kami mohon maaf apabila di dalam pelayanan tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga di tahun depan kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan kasih Tuhan. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati.